Jadi, kamu sedang naik bus ke rumah teman barumu. Kamu belum pernah ke daerah ini dan belum begitu mengenal area sekitarnya. Setelah turun dari bus, kamu harus berjalan melewati satu komplek. Saat sedang berjalan, ada sesuatu yang membuatmu merinding. Oh, sepertinya ada anjing liar. Banyak yang bilang anjing adalah sahabat manusia, tapi terkadang mereka juga berpotensi menimbulkan bahaya serius. Pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara motor bisa memancing anjing liar dari gerakan mereka. Jadi, jangan pernah berjalan super cepat atau berlari untuk menjauh dari anjing itu. Anjing lebih cepat daripada kamu. Chihuahua yang kecil mungil sekalipun bisa berlari sampai 25 km per jam atau setara dengan rata-rata kecepatan lari manusia. Tapi, kecepatan lari anjing besar 2 kali lipatnya. Anjing Greyhound bahkan bisa lebih cepat dibanding mobil. Kecepatannya mencapai 72 km per jam. Semoga mereka nggak ditilang karena ngebut. Nah, kamu bisa menarik perhatian anjing saat sedang naik sepeda atau skateboard. Kalau mengerem, anjing yang mengejarmu mungkin malah kehilangan minat. Jangan malah menambah kecepatan, karena anjing di belakangmu bisa dengan mudah mengejar. Lalu selalu hindari kontak mata langsung. Kamu harus berjalan agak menyamping. Dengan begini, kamu akan kelihatan lebih kecil. Tapi tetap, pastikan kamu selalu melihat si anjing lewat penglihatan tepimu. Selain itu, kamu perlu mengalihkan perhatiannya. Gak ada salahnya membawa barang yang bisa digunakan untuk tujuan ini. Misalnya kardigan yang diikat ke pinggang, kamu bisa langsung menariknya dan melemparnya untuk mengalihkan perhatian si anjing. Kalau kamu sedang jogging dan tahu ada anjing liar di dekat rumah, bawalah mainan anjing. Dalam keadaan darurat, melempar sepatu juga bisa dijadikan solusi. Tapi jalan kaki sambil nyeker kayaknya malah lebih ngerepotin. Kalau kemungkinan terburuk sudah tidak bisa dihindari, pastikan kamu melindungi wajah, tenggorokan, dan dadamu. Untuk melindungi diri, cukup kepalkan tanganmu. Meski kedengarannya aneh, titik paling aman untuk digigit anjing adalah di lengan bawah. Kalau kamu digigit, jangan tarik tanganmu, karena luka yang kamu dapat malah justru lebih parah. Kalau kamu sedang jalan-jalan membawa peliharaan kecil, gendong dia agar terlindung dari anjing liar. Kebanyakan anjing liar takut pada manusia, tapi kamu bisa menunjukkan niat damaimu kepadanya. Kalau kamu menguap, menjilat bibir, dan berjalan menyamping dari posisinya, si anjing akan merasa lebih tenang. Kalau dia mendekati dan mengendusmu, jangan panik. Pastikan saja kamu tidak mengangkat tangan saat si anjing melakukan itu. Karena tidak menduganya dan mungkin terkejut, si anjing mungkin saja menggigitmu. Au! Selain itu, anjing yang kamu temui mungkin tersesat dan jauh dari manusia tersayangnya. Kalau kamu melihat anjing liar, selalu umumkan, karena pemiliknya mungkin sedang mencari sahabat berbulunya. Anjing berwajah ramah mungkin membuatmu tergoda untuk mengelusnya. Tapi jangan pernah menyentuh hewan yang tidak dikenal ya, mau betapapun imutnya mereka. Kalau melihat hewan di depanmu agak agresif, menjauhlah, tapi jangan lari. Kalau merasa harus menjauh, lakukan perlahan tanpa gerakan tiba-tiba. Rakun bukanlah hewan rumahan, dan meski beberapa orang mengklaim bisa memeliharanya, rakun tidak benar-benar bisa dijinakkan. Pertama, rakun tidak ingin berurusan dengan apapun yang lebih besar darinya. Jadi, cobalah tampil segagah mungkin jika bertemu mereka di alam liar. Berdiri, busungkan dada, dan goyangkan tangan. Langkah sederhana ini mungkin cukup untuk menjauhkan para rakun. Tapi kalau masih ada yang mendekat, semprotkan air ke mereka. Mereka memang suka mandi, tapi tetap akan menjauh kalau disiram tiba-tiba. Cara ini sangatlah aman, baik bagi kamu maupun si rakun. Kalau kamu tinggal di area rawan rakun, pastikan jendela dan pintumu selalu tertutup. Mereka suka membobol rumah untuk mencari makanan manusia yang nikmat. Kalau kamu melihat tamu bertopeng tak diundang ini di dalam rumahmu, tetaplah tenang. Hal terbaik yang harus kamu lakukan adalah membiarkan pintu keluar atau pintu hewan peliharaan terbuka. Tutup pintu ke semua ruangan lain dan biarkan dia mencari jalan keluarnya sendiri. Kalau tamu berbulumu tidak kunjung pergi, beri dia bantuan. Kamu bisa menunjukkan arah jalan keluar terdekat menggunakan sapu dan dorong dia dengan lembut keluar rumah.
Tapi jangan sampai dia terpojok, karena si rakun mungkin malah akan membela diri. Rakun gak bakal datang kalau di rumahmu tidak ada apa-apa. Jangan beri mereka makan. Makin banyak makanan yang kamu berikan, makin banyak rakun yang akan bertamu. Gosip soal manusia baik hati yang memberikan makanan gratis bisa dengan cepat menyebar di dunia rakun. Kalau kamu punya hewan peliharaan yang suka rebahan di halaman dan kamu meninggalkan makanan di luar, jangan lupa membersihkannya setelah peliharaanmu selesai makan. Dan jangan tinggalkan makanan untuk nanti. Makanan ini bisa mengundang rakun dan mereka tidak terlalu akur dengan anjing. Jangan juga tinggalkan sampah di luar karena rakun juga menyukainya. Bersihkan halamanmu setelah membakar sate di luar. Sisa makanan juga tidak kalah menarik bagi mereka. Kalau pernah berbagi kontrakan, pasti ada teman sekontrakan yang rasanya ingin kamu usir. Bum, bum, bum. Kamu dengar suara itu? Suaranya lebih berisik daripada hujan atau bahkan badai. Itu suara opossum yang sangat mengganggu telinga. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memutus akses ke atap. Karena hewan-hewan ini cuma ingin bersembunyi di tempat yang aman, kamu bisa membuat atau membeli kardus untuk mereka dan meninggalkan kotak-kotak itu di taman. Ini bahkan mungkin lebih nyaman bagi para opossum dibanding di atap. Kalau mereka masih sering berkumpul di atas rumahmu, pastikan tidak ada lubang dan celah ke dalam agar mereka tidak bisa masuk. Opossum tidak berbahaya bagi manusia dan hewan peliharaan. Mereka jauh lebih takut kepadamu dibanding kamu kepada mereka, dan mereka lebih memilih pura-pura pingsan kalau sudah terpojok. Mereka jarang menyerang siapapun dan hanya melakukannya untuk melindungi anak-anaknya. Ada juga coyote yang lebih sering ditemukan di Amerika Utara. Jadi, kemungkinan besar kamu tak akan bertemu mereka. Tapi kalau berencana tinggal di sana, tidak ada salahnya berjaga-jaga. Hewan mirip rubah ini biasanya agak takut pada manusia. Tapi kalau diberi makan, mereka takkan takut lagi dan mungkin mulai menyusup ke kota. Kalau kamu meninggalkan makanan hewan atau bahkan sampah dalam kondisi terbuka, coyote bisa memakannya. Karena hidangan seperti ini sangat menarik perhatian mereka. Jika kamu bertemu coyote di alam liar, jangan lari ya. Kalau dia mendekatimu, sebaiknya lempar sesuatu ke arahnya agar dia kabur. Kamu juga harus ekstra hati-hati di bulan Mei, karena mereka dalam mode melindungi anak. Kaleng berisi batu bisa menjadi solusimu. Saat diguncangkan, alat ini berfungsi sebagai alat DIY suara berisik. Saat sedang keluar, bawa kaleng itu andai kamu perlu menakut-nakuti hewan liar di jalan. Selain itu, santer juga menjadi penangkal coyote yang ampuh. Ular, terutama ular derik, sangat menghargai social distancing. Jadi, kalau suatu hari kamu bertemu ular derik, jaga jarakmu setidaknya 1,5 meter darinya. Jangan pernah menyerangnya duluan, karena dengan begitu si ular akan marah dan pasti akan menggigitmu. Untungnya kamu selalu bisa mendengar derikan ular ini, jadi kamu bisa mengira-ngira dari mana asal suaranya. Jangan lanjutkan langkahmu sebelum tahu di mana si ular bersembunyi. Kalau terus melangkah, kamu berisiko menginjaknya. Jangan pernah melempar apapun ke ular, karena mereka pasti akan menyerang balik. Kamu mungkin tidak menyangka yang satu ini, tapi kucing berbulu yang menggemaskan juga bisa sangat berbahaya kalau dia adalah kucing liar. Kucing liar punya geng, dan kadang mereka bukan cuma menyerang kucing yang tinggal bersama manusia, tapi bahkan si manusianya. Ada beberapa tanda yang bisa membantumu memahami bahasa kucing. Saat ketakutan, dia akan mendesis dan menggeram ke arahmu. Matanya tidak melebar, bulunya tidak berdiri, dan kepalanya tetap tegak. Kalau si kucing lagi agresif, bulunya berdiri dan telinganya diarahkan ke belakang. Matanya melebar dan alih-alih mendesis, dia justru mengeong panjang. Untuk menenangkannya, ajak dia bicara dengan suara yang pelan dan lembut. Sama seperti anjing, kucing juga mungkin ingin mengendusmu. Jadi, jangan takut dan biarkan dia melakukannya. Jangan menyentuh kucing liar karena ada banyak kuman di cakarnya. Dan yang pasti, kamu tidak mau sampai tercakar.